Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yo Padutassa narasa dussati suddassa posassa anangganassa tang mewa balang paceti papang sukumo rajo partiwantang wakituti. Orang bodoh yang suka menyerang orang yang suka damai, tidak bersalah dan tanpa noda, kejahatannya akan kembali kepada si pelaku, seperti melempar debu melawan arah angin. Ya, para ibu bapak, saudara-saudari sedama, Oma-opa yang berada di luar, saya menyampaikan selamat pagi, Namo Buddhaya. Semoga dalam keadaannya sejahtera, Buddha Nubawena Soti Hontu. Ibu, bapak, saudara-saudari sedama, sebelumnya saya mau menyampaikan Hanumodana untuk ibu dan bapak yang sudah hadir untuk mengikuti kegiatan upacara puja di Wihara Jakarta Dhamma Cakra Jaya. Bagaimana kabarnya ibu bapak, sehat? Semangat? Pasti selamat pagi ya. Jadi kalau kita sudah semangat, baru kita akan selalu selamat ya. Makanya ibu bapak, saudara-saudari sedama yang hadir di sini maupun di ruang uposatha dan di ruangan yang di luar, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang ucapan bagaikan perumpamaan ya. Ini ada di dalam Anguttara Nikaya kelompok 3 tentang Kurtabani Sutta ya. Jadi kalau ibu, bapak, saudara-saudari sedama yang sudah pernah membaca sutta ini sangat kaitannya erat dengan nanti pesta demokrasi yang akan ibu dan bapak sebentar lagi memilih pemimpin negara yang berkeadilan dan berkemakmuran. Jadi di mana kita sudah mengetahui tentang berita-berita yang terjadi di kehidupan kita saat ini ya, dari tentang banyaknya para petinggi-petinggi negara kita yang terbukti oleh KPK, bahkan yang baru-baru terjadi Wali Kota Bandung juga baru terkena kasus KPK. Ini sangat-sangat kita harus benar-benar suatu nanti ketika ibu dan bapak akan memilih pemimpin yang berkeadilan dan berkesejahteraan. Jadi ibu bapak, saudara-saudari sedama, kalau tentang ucapan ya, kita tentu kalau saat dari masih baby, apakah yang biasanya baby katakan pada saat awal mulai berbicara? Pasti berbicara tentang orang tua. Ya, baik itu mengatakan papa, atau mama. Nggak mungkin baby itu langsung mengucapkan mama mau jajan, nggak mungkin ya. Makanya di mana ketika saya menyusun berita Dhamma ini, saya pun kembali mengingat masa kecil saya, di mana ketika saya masih kecil ada sesuatu yang selalu saya senangi, yaitu ketika saya melihat sosok seorang samanera kecil
Ya, makanya itulah yang menjadi sebuah kesenangan saya saat masih kecil. Jika dikatakan, apa cita-cita kamu? Ingin menjadi seorang bante. Yaitu, jadi dikatakan ucapan adalah sebuah doa. Ya, kalau ibu dan bapak berucap kata-kata benar, kata-kata yang sesuai dengan dhamma, ucapan itu akan menjadi berkah. Tanpa kita harus meminta berkah. Makanya kenapa? Kalau kita membaca parita sekalipun, jika kita berucapnya dengan kata-kata yang syahdu, dengan kata-kata yang baik, maka para dewa ataupun para makhluk yang berada di sekitar kita pun, mereka akan merasakan getaran cinta kasih dan kasih sayang kita kepada mereka semua. Makanya ibu bapak, saudara-saudari Sidama, di zaman saat ini, ya saya mengatakan, kondisi bumi kita sudah sangat kotor dengan yang namanya polusi udara. Ditambah polusi batin bagi para masyarakat yang kurang menjaga moral. Makanya kemarin dan hari ini, kemarin baru terjadi gempa tanggal 14 di Tuban. Hari ini terjadi gempa di Bengkulu yang skalanya sudah di atas 6 skala Richter. Ini merupakan suatu fenomena alam. Tetapi satu hal di mana ibu bapak saudara-saudari Sidama, berkenaan dengan kita menjaga yang namanya moral dengan baik, kita akan selalu senantiasa terlindungi oleh diri kita sendiri. Makanya, ibu bapak saudara-saudari Sidama, di zaman saat ini kan semuanya sudah serba teknologi. Kita mau melihat berita dari YouTube, kita mau melihat berita-berita makanan dari Instagram, atau mau melihat berita-berita endorse pun dari banyak medsos yang lainnya, atau mau melihat berita tentang berita tentang pengobatan yang sangat-sangat mujarab dari TikTok. Ibu Ida Dayak, ya, Ibu Ida Dayak. Tapi satu hal yang harus kita lihat secara kehati-hatian kita, jangan sampai karena konten akhirnya mengejar yang namanya popularitas, mengejar yang namanya sebuah keterkenalan. Ini yang terkadang banyak terjadi di dunia kita saat ini. Makanya di mana karena satu konten saja yang memangnya viral, akhirnya terjadilah banyak penipuan. Ya, kemarin saat saya mendengar cerita dari seorang umat, waduh Bante, saya datang ke tempatnya yang ada di Ibu Ida Dayak sana. Pas didatengin rumahnya rumah tetangga, rumah orang lain, bukan rumah yang dijadikan sebagai pengobatan. Inilah yang harus kita hati-hati, ya. Makanya dikatakan kalau di dalam Bojjhanga Parita tentang 7 faktor pencerahan, Dhamma Wicaya, analisa, kita semua serba pertimbangan atau UPK. Batin kita harus seimbang, ya. Makanya Ibu Bapak, saudara-saudari Sidama, inilah yang menjadi latar belakang saya untuk berbagi cerita kepada Ibu dan Bapak, saudara-saudari Sidama, bahwa ketika kita berucap, yang dikatakan sebagai ucapan yang baik, itu menjadi berkah. Bahkan itu yang tadi Ibu dan Bapak bacakan, tentang Subhasita Caya Waca Eta Manggala Mutamang. Ya. Berkata-kata yang ramah dan sopan akan selalu mendatangkan berkah. Apalagi kalau Ibu dan Bapak sebagai pedagang, ya. Kalau sebagai pedagang di pasar, sebagai pedagang di suatu food court, kalau Ibu dan Bapak punya ucapan yang ramah kepada para konsumen, para pelanggan dari pembeli Ibu dan Bapak sebagai penjual, ini akan mendatangkan yang namanya sebuah kepercayaan. Jadi, saya mau bertanya kepada Ibu dan Bapak di sini, saya mewakili untuk yang menjawabnya, saya meminta Opa, karena saya kenalin Opa, ya. Opa, apa sih ucapan yang dikatakan ucapan yang baik itu? Apakah ucapan itu gombal?
Atau ucapan itu memangnya ucapan yang sesuai dengan dhamma? Coba. Bisa itu. Yang sesuai dengan dhamma, Bante. Sesuai dengan dhamma. Berarti ucapan itu harus harus mengandung kasih. Gitu. Mengandung kasih. Mengandung sifat-sifat luhur. Brahma Wihara. Ya. Makanya di mana ketika kita melakukan ucapan-ucapan yang benar, sama seperti halnya pengendara mobil, ya. Kalau pengendara mobil ketika ada seseorang yang tiba-tiba menyerobot atau mendahului, ketika kita misalkan sedang di lampu merah kemudian ada motor atau ada yang menyelip, kita akan mudah emosi. Dengan emosi kita kemudian kita mengklakson tet, disitulah muncul yang namanya emosional. Ya, begitu juga ketika misalnya kita berucap. Ya, sekarang ucapan itu sudah mewakili lewat jari. Ketika kita mulai berpikir, jari kita mengetik. Ya, apalagi ketika misalnya kita sedang bermeditasi, tiba-tiba muncul di dalam ingatan kita, aduh, saya sudah memesankan pembantu saya makanan untuk nanti makan siang, belum ya untuk anak saya. Ini terkadang jari kita yang lebih mengetik duluan daripada kondisi mulut kita. Ya, makanya dalam hal ini, Ibu Bapak, saudara-saudari Dhamma, ketika kita berucap kata-kata yang memangnya kata-kata yang memuji, kata-kata yang membuat orang menjadi senang, ingatlah bahwa kata-kata ini jangan sampai memanipulasi ucapan. Atau dalam bahasa sehariannya sebagai misalkan seorang sahabat itu dikatakan orangnya mudah sekali manipulatif. Mudah sekali memputar-balikan sebuah fakta. Ya, makanya Ibu Bapak, saudara-saudari Dhamma, ketika seseorang berbicara dengan bahasa-bahasa yang sesuai, kalau saya pada saat mengikuti program komunikator, dikatakan kata-kata itu harus yang pertama teratur, terstruktur, dan terukur. Kalau kata-kata itu nggak teratur, yang ada kita menjadi orang gagap. Ya, kalau kata-kata itu tidak terstruktur, yang ada kita ucapannya ngalor ngidul. Kalau kata-kata itu nggak terukur, seberapa banyak pun ucapan yang diucapkan nggak akan masuk ke ingatan kita. Makanya saya ketika misalkan melihat, ketika saya misalkan melihat dan mengajar, jadi di mana ucapan itu sama seperti halnya ketika seorang siswa sedang berada di sekolahan. Ya, kalau misalkan gurunya yang menjelaskannya, aduh Bante, gurunya itu menjenuhkan, membosankan, ya, yang ada kita menjadi tidak konsentrasi. Makanya kenapa? Kalau dikatakan wipaka kama, yang pertama kali harus kita ingat dari ucapan ke perilaku, karena apa yang harus kita lakukan menjaga konsentrasi kita, atau dalam hidup dikatakan mindful, ya, hidup mindfulness katanya. Makanya di zaman sekarang ini kan banyak konten-konten mindfulness, bahwa dengan kita berucap penuh dengan kesadaran dan kesabaran kita, ini akan mengkondisikan setiap satu kata, satu kalimat yang kita ucapkan penuh makna dan konsentrasi. Jangan sampai kata-kata yang kita ucapkan tiba-tiba memunculkan kemarahan, kecongkakan, kedengkian, atau kalau di dalam Karanya Metta Sutta dikatakan mau mencelakai makhluk lain. Berarti di situ kita tidak adanya pikiran Brahma Wihara. Nggak adanya pikiran yang untuk sama-sama saling menjaga ikatan persahabatan kita. Yang ada ingin menguntungkan. Itu yang terkadang terjadi di kehidupan kita saat ini. Makanya saat pertama kali saya menyampaikan bahwa kondisi bumi kita saat ini ketika kotor dengan hal-hal yang negatif, maka itulah yang akan menjadi awal bencana. Ya, Ibu Bapak, saudara-saudari Dhamma, serta rekan-rekan saudara-saudari yang ada di sini, kita senantiasa setiap saat melatih batin kita. Setiap saat kita misalkan ketika melihat ceramah-ceramah Dhamma, mendengarkan uraian-uraian Dhamma, kita pun harus senantiasa berkesinambungan atau berkelanjutan secara faktor-faktor dari kesadaran mental kita. Karena yang dikatakan sebagai cetasika atau patok-patok kesadaran mental kita,
Hal yang terkadang mempengaruhi diri kita ini ialah mana, bukannya mano, yaitu mana, kesombongan, kecongkakan. Ini yang menjadi dasar ketika seseorang ingin uji kompetensi, ingin saling saingan, ingin saling menjatuhkan lawan mainnya. Bahkan ketika kemarin saya bertemu dengan seorang Habib yang sangat ternama di Indonesia, Habib ini ketika datang bertemu dengan saya, beliau langsung menyapa, Bante, ya, Bante datang tidak tudong, ya, dikiranya Bantenya tudong. Saya langsung sampaikan, maaf Habib, saya orang Indonesia, jadi saya nggak tudong ke Thailand, tetapi dari Thailand tudong ke Indonesia. Jadi saya menyampaikannya pun dengan bercanda. Jadi di mana ketika kita bertemu dengan seorang pun, ketika kita menyampaikan ucapan-ucapan yang memangnya itu ucapan-ucapan yang membahagiakan orang lain, maka disitulah yang namanya ada face to face. Adanya sebuah kesan. Oh iya ya, ternyata orang-orang kita itu semuanya sangat ramah. Orang-orang kita itu semua sangat memiliki yang namanya kedermawanan, yang dikatakan sebagai Jaga Nusati. Makanya kenapa Jaga Nusati pun bisa menjadi sebuah objek dalam perenungan kita, ya. Makanya ibu bapak, saudara-saudari sedama yang berada di sini, ketika kita senantiasa dalam berpikir dan berucap atau bertutur kata dengan baik, kita harus ingat tentang khotbah Sang Buddha yang ada di berbagai sutta, ya, seperti Piyajatika Sutta atau di dalam Guttabani Sutta ini, bahwa kalau kita berucap, ucapan yang kita sampaikan itu mengandung toksik, mengandung ucapan-ucapan yang kotor, atau mengandung ucapan-ucapan yang manis, ya. Karena dikatakan untuk menjadi sebuah madu, haruslah kita melihat bunganya. Bunga dari kondisi kesadaran kita, bunga dari kondisi batin kita. Bunga deposito atau bunga bank, ya. Kalau kita hanya melihatnya bunganya dari bunga bank, kita hanya memperhitungkan, saya ketika berucap ini, berucap dengan baik atau berucap menguntungkan, atau penuh perhitungan, kalau bahasa debit kreditnya. Makanya ibu bapak, saudara-saudari sedama, ketika seseorang mulai bertutur kata dengan baik, setiap awal dia akan menggunakan status, ya. Baik menggunakan status di story WhatsApp atau story medsos lainnya, ya, atau menggunakan quotes dhamma, ya, zaman sekarang ini. Makanya di mana ibu bapak, saudara-saudari sedama, saya pernah menyampaikan, ketika kita membuat status-status yang berkenaan dengan status-status dhamma, itulah yang menjadi modal dasar kita untuk menjadikan apa yang kita share, apa yang kita lakukan. Bukan apa yang kita share, tetapi bukan apa yang kita lakukan. Seperti saat kemarin ada berita tentang berdana di waktu yang tepat. Berdanalah dengan bijaksana. Berdanalah dengan penuh pertimbangan. Bukan berdanalah dengan penuh menguntungkan. Ya. Ini keempat hal ini berbeda. Jadi di mana ketika ibu dan bapak mulai mendapatkan berita-berita baik tentang info-info kebaikan, hendaklah semua info kebaikan itu ibu dan bapak penuh yang namanya UPK, penuh dengan yang namanya pertimbangan, atau dalam bahasa keseharian kita yaitu Dhamma Wicaya, penuh penganalisaan. Jadi dengan apa yang kita lakukan setiap saat, setiap hari, ini akan menjadi sebuah bekal dalam kehidupan kita. Makanya kenapa di dalam Guttabani Sutta itu disampaikan, jika seseorang mengatakan aku tahu, aku tidak tahu, aku melihatnya, aku tidak melihatnya, katakanlah apa yang dilihat, apa yang diucapkan, atau apa yang diketahui itu berdasarkan realita sebenarnya, bukan berdasarkan yang namanya sebuah opini atau ditambah-tambahkan bumbu-bumbunya sehingga menjadi lebih sedap untuk digoreng. Itu yang dikatakan sebagai ucapan gosip, ya. Jadi di zaman kita saat ini banyak sekali terkadang ketika ada umat yang bertemu, kemudian berpapasan,
Banyak sekali terkadang umat yang memangnya berkeluh kesah. Aduh Bante, begini, ya. Aduh Bante, begini. Jadi banyak aduhnya. Tetapi dia nggak berpikiran, oh iya, hari ini saya sudah penuh sehat. Hari ini saya sudah penuh syukur. Hari ini saya sudah lebih baikan. Jadi ketika kita berutinitas, kita harus menyegarkan diri hati kita. Ya. Makanya di mana seseorang yang berdasarkan karakter yang baik, dia harus memiliki yang namanya akhlak atau memiliki yang namanya sifat-sifat luhur berdasarkan dhamma yang dia pelajari setiap hari. Makanya ibu bapak saudara-saudari sedhamma, kita ingat di dalam Ratana Sutta tentang Ataloka Dhamma yang merupakan sebagai sebab-sebab kita mau senantiasa berperilaku baik di kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana cara kita bisa mengkondisikan kondisi batin kita supaya tetap tenang, seimbang, ya. Bagaimana ibu dan bapak ketika misalkan melihat konten-konten yang ada di berita-berita YouTube atau berita-berita yang memangnya menyenangkan ibu dan bapak, berita-berita itu bersifat menggembirakan. Makanya kenapa saya pernah menyampaikan, orang ketika melihat konten antara konten horor, konten humor, atau konten iklan promo, biasanya orang lebih demen iklan promo dan iklan humor atau konten humor. Kenapa seperti itu? Karena diri kita ini penuh dengan yang namanya sebuah pencarian, searching, ya. Mau kita meditasi pun kita searching. Searching apa yang menjadi kondisi kelemahan kita. Itu yang kita searching seketika kita mencari. Makanya kenapa ketika ibu dan bapak mulai membuka handphone, ibu dan bapak pasti pertama kali itu searching. Apa yang ibu dan bapak cari. Sehingga itu akan mengkondisikan batin kita tidak terpengaruh atau tidak tergoyahkan. Makanya disinilah ibu bapak saudara-saudari sedhamma, ketika ibu dan bapak memiliki kondisi batin yang stabil, ya, seperti detak jarum jam. Kalau detak jarum jam itu setiap hari berturut-turut sama, bisa nggak ibu dan bapak setiap hari itu mengkondisikan napas masuk, napas keluar ibu dan bapak itu teratur? Kalau napas masuk, napas ibu dan bapak semuanya itu teratur, maka saya rasa tidak akan ada yang namanya emosional di dalam kehidupan kita. Apalagi ketika misalkan kita mau marah. Ketika kita mau marah, tarik napas dalam-dalam, keluarkan. Ini akan menjadikan sebuah forgiveness atau pemaafan. Makanya di mana pada kesempatan pagi hari ini saya menyampaikan, ketika ada tetangga kita, ada sahabat kita, kerabat kita yang nantinya menjalankan ibadah Idul Fitri juga, kita harus berucap ramah. Ya selamat maaf-maafan, ya. Selamat Idul Fitri. Itu sudah menjadi sebuah kebudayaan kita. Tetapi ketika kita Waisak, kita pun berucap Sukihotu, Sukihotu, Sukihotu. Kan ada, ya. Jadi di mana semoga berbahagia. Semoga kamu semua selalu berbahagia. Karena apa yang kita ucap itulah yang menjadi doa. Itulah yang menjadi sebuah faktor dari ketika seseorang bertemu bersama sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya ini nggak saling menjatuhkan. Nggak saling untuk menusuk dari belakang. Atau dikatakan rumput tetangga lebih hijau sehingga ingin menjatuhkan. Ini yang memangnya harus kita jaga baik-baik. Makanya ibu bapak saudara-saudari sedhamma, di dalam topik pembicaraan saya pada kesempatan pagi hari ini, lidah kita ini, mulut kita ini terkadang lebih tajam dari mata, dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita dapatkan. Tetapi ketika misalkan kita melihat kondisi-kondisi yang tidak bajik muncul di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus mudah untuk membataskan atau kita senantiasa memagari yang namanya pengendalian indera kita agar kita tidak mudah untuk dihasut, ya. Jadi pada kesempatan pagi hari ini yang saya sampaikan ini, ucapan tenang, ucapan yang tidak baik ialah ucapan yang mudah sekali menghasut orang lain sehingga itu bagaikan jarum. Makanya kenapa dikatakan di dalam
anggota ini kayak kelompok 3 ini, jika seseorang sering sekali menghasut orang lain dengan kebodohan batinnya, dengan mohanya, dengan kesesatannya, maka siap-siaplah mereka terlahir di alam peti atau terlahir di alam peta. Karena ada alam peta yang mempunyai mulut sebesar jarum, ya. Ketika misalkan mereka mau berucap tetapi ucapannya ini tidak benar atau mau saling menyalahkan orang lain, maka siap-siaplah mereka terlahir di alam yang menyedihkan atau terlahir di alam niraya, ya. Makanya Bapak saudara-saudari sedama, ini masih dalam momen kita mau menyambut Waisak. Selama 1 bulan full nanti Ibu dan Bapak mendalami Dhamma, melatih atak sila, melatih tingkat-tingkat kesadaran Ibu dan Bapak semuanya. Teruslah untuk menempa pengendalian diri kita sehingga kita menjadi orang yang bagaikan cahaya menerangi cahaya yang lainnya. Karena pada dasarnya semua orang masih terjebak di dalam lingkup samsara. Tetapi ketika Ibu dan Bapak senantiasa berucap kata-kata yang menyenangkan orang lain atau membahagiakan orang lain, saya yakin Ibu dan Bapak tidak hanya cantik dan rupawan di luarnya saja, tetapi mempunyai inner beauty di dalam diri kita. Karena makanya dikatakan orang yang senantiasa melatih batinnya, maka ia akan mengkristalkan kondisi hati nuraninya. Sehingga dikatakan mereka akan menjadi orang-orang yang mulia. Karena dikatakan mulia atau hina perbuatan mereka, semua berasal dari dirinya, bukan orang lain. Karena orang lain hanya menjadi guru untuk kita, dan kita yang bisa menjaga diri kita dengan sebaik-baiknya. Makanya saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak saudara-saudari sedama, senantiasalah saling selamat-selamatkan. Kalau kita saling selamat-selamatkan, tidak akan ada lagi yang namanya untuk rasa untuk menyakiti makhluk lain. Inilah yang menjadi sebuah modal dasar untuk Ibu dan Bapak saudara-saudari sedama. Ketika alam bersahabat dengan kita, kita pun akan bersahabat dengan mereka. Terkhusus yaitu kepada para semua yang ada di sekitar kita saat ini. Kalau Ibu dan Bapak ingat bahwa ketika kita senantiasa berbuat kebajikan, maka di situ akan ada kesejukan di dalam batin kita. Dan yang paling utama yaitu bagaimana cara kita senantiasa berkata-kata yang bisa menjadi madu, bukan menjadi racun. Jadi bukan menjadi kotoran, bukan menjadi sebuah toksik, tetapi di mana setiap saat ucapkanlah kata-kata yang baik, juga bukan kata-kata yang hanya manis di bibir, tetapi menyakiti di belakangnya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan pada Ibu dan Bapak semua bisa senantiasa mengingatkan kembali akan pentingnya ucapan penuh keluhuran. Dan semoga semuanya selalu maju di dalam praktek Dhamma. Buddha Sasanang Cirang Ditantu, semoga ajaran Buddha senantiasa maju dan membumi di Nusantara. Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.